Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ikhwah fiddin wa fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Kita bertemu kembali di Sabtu yang ketiga setiap bulannya untuk membahas salah satu buku akidah dasar, salah satu materi akidah dasar yang seharusnya dihafalkan dan difahami serta diamalkan oleh kaum muslimin yang ingin menyelamatkan akidah mereka dari perusak, yaitu dari pembatal-pembatal keislaman mereka. Pertemuan pertama kita telah membahas apa itu nawaqid. Ya, nawaqid. Sekedar memurojaah 5 menitan. Ya. Nawaqid artinya adalah pembatal. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat yang ke-92, "Wala takunu kallati naqadat ghazalaha min ba'di quwwati ankatha." Ya, janganlah kalian seperti seorang wanita yang merusak kembali pintalan yang telah dia pintal. Setelah dia pintal dengan pintalan yang kuat. Ini sudah kita bahas. Kemudian al-Islam. Islam juga sudah kita bahas. Ya. Islam yaitu al-istislamu lillah. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Dengan cara apa? Bitauhidi. Yaitu dengan menunggalkan Allah, mengesahkan Allah dalam peribadatan. Wal-inqiyadulah. Dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Segala bentuk ketaatan. Bitta'ah wal bara'ah minasyirki. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, ya, menyerahkan diri kepada Allah dengan ketaatan, jadi nyerahnya dengan taat bukan dengan terpaksa. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan serta para pelaku kesyirikan. Ya, nah, ini juga sudah kita bahas pada pertemuan yang pertama kita. Orang mau masuk Islam, maka dia harus bersyahadat, membenarkan ajaran Islam dalam hatinya dan melaksanakan syariat Islam. Adapun orang yang keluar dari Islam, lebih gampang, ya kan? Kalau orang mau masuk Islam, pertama dia benarkan dalam hatinya. Yang kedua, dia mengucapkan kalimat syahadat. Yang ketiga, dia melakukan kewajiban sebagai seorang muslim. Adapun yang membatalkan keislaman, mau keluar dari agama Islam, cukup melakukan satu di antara 3 ini. Ya, pengingkaran dengan hati, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Al-Munafiqun ayat 1. Apa katanya Allah? Telah datang kepadamu wahai Muhammad gerombolan munafik. Apa yang mereka lakukan? Nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Dengan apa mereka berislam? Dengan lisan mereka. Tapi hati mereka membatalkan keislaman mereka. Allahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ini pembatal dari sisi amalan hati. Yang kedua, pembatal dari sisi apa? Amalan lisan. Apa contohnya? Contohnya sebagaimana yang dilakukan oleh orang munafik lagi, yang menjadi asbabun nuzul surah At-Taubah ayat 65 sampai 66. Ya, ketika sebagian orang-orang munafik berkata apa coba? Belum pernah kami temui sekelompok orang laki-laki yang lebih buncit perutnya, yang lebih rakus makannya, dan yang lebih penakut di medan tempur kecuali Muhammad dan kawan-kawannya. Ini kan ucapan kekafiran. Ya. Lalu ucapan orang munafik ini didengar oleh sebagian sahabat, dilaporkan kepada Nabi. Begitu tahu nasib mereka seperti itu, minta maaf lah, ya Rasulullah, kami cuma bercanda. Murka Allah. Apakah dengan ayat Allah, dengan agama Islam, dengan Nabi dan Rasulnya, kalian bercanda? Sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Jadi pembatal dari sisi ucapan. Ada pula pembatal dari sisi ucapan yang lain apa? Misalnya berdoa kepada selain Allah. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, tolonglah
berikan saya jodoh, ya. Kemudian minta kepada jin. Nah, ini pembatal dari sisi ucapan. Yang ketiga, pembatal dari sisi apa? Perbuatan. Apa contohnya? Bersujud kepada foto-foto kiai. Nah, menyembah foto kiai, bersujud kepadanya, ngalap berkah dengannya. Ya, bersujud kepada kuburan-kuburan manapun itu, hatta kuburan Nabi sekalipun. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, laknat Allah dan Rasulnya. Kepada siapa? La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihimul masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan nabi mereka sebagai apa? Masjid. Ya. Baik. Ini hanya saya memurojaah pelajaran kita pekan lalu. Ya. Baik. Pembatal keislaman. Terkait dengan pembatal keislaman ini pula, maka manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Ya. Kelompok yang pertama bergampang-gampangan, artinya mudah kali lisannya melontarkan batal Islam. Inilah sekte Khawarij. Nah, ini kelompok yang pertama. Yang mudah banget memvonis seorang muslim itu murtad, kafir. Pukul rata. Orang-orang Khawarij seperti itu. Pokoknya setiap pelaku dosa besar, auto kafir. Istilahnya, kalau mereka punya komputer, keyboard mereka itu bukan QWERTY, tapi kafiri. Ya, KAFIRY. Itu aja isi keyboardnya. Ya. Jadi setiap pelaku dosa besar mereka anggap apa? Murtad dan kafir. Nah, makanya mereka mengkafirkan pemimpin-pemimpin kita, aparat-aparat kita. Alasannya apa? Berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Apakah mereka tidak berdalil? Mereka berdalil. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Jadi setiap sekte sesat itu mesti pakai dalil. Bahkan dalilnya pun dalil yang sahih bisa jadi. Akan tetapi dalil mereka bawa sesuai syahwat mereka. Mereka potong satu ayat. Ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Tuh, yang berhukum dengan hukum selain Allah kafir, bro. Gimana kalau kita dikasih ayat kayak begitu? Maka kita jawab, akhi, saudaraku, dalam memahami Al-Quran, kita tidak bisa main penggal ayat per ayat saja. Karena kalau kita main penggal ayat per ayat, contoh, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Nah, kowe sholat ora? Ya sholat, cilaka. Lo ngopo? Lah kuwi lho ayate. Celakalah orang yang sholat. Ini akibatnya kalau motong ayat sak penake dhewe. Dia lupa. Di ayat seatasnya dan ayat sebelumnya Allah rinci. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. 3 rinciannya. Imma dia kafir, imma dia fasik, imma dia zalim. Bagaimana mungkin Allah sudah merinci orang yang berhukum dengan hukum syara Allah itu ada 3 kondisi. Pertama, kafir, ini yang paling jelek. Yang kedua, fasik. Yang ketiga adalah zalim, yang paling rendah. Allah sendiri mengklasifikasikan pelaku dosa besar yang berhukum dengan hukum syara Allah 3 kriteria. Lah kamu kok cuma pakai kafirnya tok? Lucunya mereka ini Indonesia negara kafir, aparat kafir, pemerintah kafir, tapi masih ngurus KTP juga. Masih ngurus SIM juga. Masih ngurus akte dan KK juga. Kalau memang kafir semuanya, ngapain mereka pakai surat-surat keterangan seperti itu kan? Hidupnya terlunta-lunta tanpa surat. Dan yang lebih menjadikan lagi, mereka-mereka yang menuduh ini ternyata mereka juga adalah PNS. Aparatur sipil. Tapi tuduhannya negara kafir, gajinya dimakan juga. Makanya benar kata para ulama. Ya, orang Khawarij itu, ya, tukang berontak itu, semuanya akan kembali kepada urusan perut. Dalil hanya sebagai casing. Ini kelompok pertama. Ya, terlalu mudah serampangan mencap seorang itu kafir.
Kelompok kedua, yaitu sekte Murji'ah. Ini kebalikan dari kelompok yang pertama. Kalau kelompok yang pertama, kabeh kudu kafir, semua divonis kafir, adapun Murji'ah ini kebalikannya. Apa paham mereka? Nggak mungkin ada orang yang murtad. Ya. Sehingga mereka berkata apa? Selama seseorang itu beriman dalam hatinya, apapun kondisinya, seperti apapun situasinya, sekalipun mereka melakukan dosa-dosa besar pembatal keislaman, nggak batal. Catatannya apa? Asal di dalam hati mereka masih beriman. Nah, ini. Ini Murji'ah. Ya. Sebesar apapun pelaku dosa besarnya, pokoknya dosa besar sebesar apapun, selama hati dia masih beriman, pembatal keislaman dia kerjakan semua, nggak batal. Wah, ini gimana ini? Jadi ini apa namanya? Dua kelompok yang saling apa? Bertolak belakang. Kelompok yang ketiga, Ahlus Sunnah, yang bersifat apa? Pertengahan. Ya. Bagaimanakah sikap Ahlus Sunnah? Sikap Ahlus Sunnah adalah tidak serampangan dan menggampang-gampangkan vonis kafir. Ya. Akan tetapi tidak pula meniadakan vonis kafir. Saya ulangi. Ya, sikap Ahlus Sunnah adalah sikap pertengahan. Tidak menggampangkan diri memvonis kafir, tapi juga tidak meniadakan vonis kafir. Artinya, Ahlus Sunnah itu bukan tukang obral kopar kafir. Satu. Tapi Ahlus Sunnah juga mengakui ada amalan-amalan yang menyebabkan seorang itu jatuh kepada perbuatan kekafiran. Tentu semuanya apabila syarat-syaratnya terpenuhi, vonis kafirnya. Segala penghalang-penghalangnya sudah tidak ada. Dan yang memvonis kafir adalah alim ulama Rabbani. Bukan tugas penuntut ilmu kecil kayak kita. Ya, itu tugasnya ulama. Baik. Nah, inilah tiga kelompok menyikapi pembatal keislaman. Nah, kita baca dulu matannya. Bismillahirrahmanirrahim. Penulis Syekh At-Tamimi memulai risalah beliau dengan tasmiyah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Utsaimin merincinya menjadi beberapa kondisi. Apakah setiap amalan itu dituntunkan baca bismillah atau tidak? Ya. Maka beliau menjelaskan tidak semua amalan itu dimulai dengan bismillah. Beliau merinci, pertama, amalan-amalan yang diwajibkan baca bismillah. Kalau tidak baca bismillah, tidak sah. Contohnya, berwudu. Ya, orang yang mau berwudu, dia wajib membaca bismillah. Ya, dan ini terjadi masuk ranah khilaf ulama, ya. Saya lebih memilih yang ini, bukan menguatkan. Tidak, ini bukan level kita ya menguatkan satu pendapat. Level kita baru memilih saja. Ya. Nah, ini wajib baca bismillah. Apabila tidak baca, tidak sah. Contohnya apa lagi? Berkurban. Ya, bismillahi Allahu akbar. Contohnya apa lagi? Memasukkan ke dalam liang lahat. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Nah, ini satu kondisi diwajibkan baca bismillah. Kondisi yang kedua, dianjurkan. Ya, disunnahkan membaca bismillah. Dan sunnahnya ini bukan sunnah yang bukan sunnah yang ditinggalkan nggak mengapa, bukan, tapi sunnah yang menjadi sunnahnya Nabi, yang menjadi kebiasaan Nabi. Contohnya apa? Bismillah, mau makan, mau minum, kemudian mau buka pintu, ya. Kita dari luar rumah mau masuk ke dalam rumah atau mau masuk ke kamar kos, maka sebelum membuka pintu baca apa? Bismillah.
Makan minum baca bismillah. Rasulullah SAW bersabda kepada seorang bocah, ya gulam, qul biyaminik, qul bismillah, wa khudh mimma yalik. Ya, ada seorang bocah cilik, ada acara makan-makan, dia lari, comot sana, comot sini, namanya bocah cilik kan. Tapi Nabi mengajarkan adab sekaligus akidah. Sini duduk. Apa kata Nabi? Qul bismillah. Kalau makan itu baca bismillah. Khudh biyaminik. Ambillah dengan tangan kanan. Wa khudh mimma yalik. Dan ambillah yang terdekat denganmu. Jangan pandang-pandang yang sebelah sana, yang sebelah sana. Kemudian mau masuk rumah baca bismillah. Dalam hadis yang dari Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala rajulu baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, fa qala asy-syaitan la mabita lakum wa la 'asya." Ya. Kata Nabi apa? Apabila seseorang itu mau masuk rumah baca bismillah, mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, maka syaitan yang ngikut kepadanya akan berkata apa? Malam ini kita nggak dapat tempat tinggal gratis, nggak dapat makan gratis, nggak dapat minum gratis. Setannya jadi gelandangan. Tapi kalau baca makan minum baca bismillah, masuk rumah nggak baca bismillah, faqala syaitan adraktumul mabit. Syaitan berkata kepada teman-temannya, oke lah, malam ini kita nggak dapat makan minum, tapi lumayan dapat tempat nyium. Yang ketiga yang paling parah, makan nggak baca bismillah, minum nggak baca bismillah, masuk rumah nggak baca bismillah. Adraktumul mabita wal asya, katanya syaitan. Woi, malam ini kita pesta nih, dapat tempat tinggal, makan, minum, wifi gratis sekalian palingnya. Ini baca bismillah yang dianjurkan. Yang keempat, yang ketiga baca bismillah yang dilarang. Ya, yang dilarang. Imma dilarangnya karena makruh, imma dilarangnya karena haram. Ya, imma dilarang makruh, contohnya apa? Ya, seseorang yang pengen jalan kaki, padahal dia punya motor. Jalan kaki dari sini sampai mana ya? Klaten, Prambanan. Jogja sampai Prambanan. Padahal dia punya kendaraan, dia punya apa? Ini bernazar gitu ya. Ini pokoknya mau jalan kaki deh. Kalau IPK hari semester ini 4, saya mau jalan kaki dari sini sampai kampung halaman. Bismillah. Ini kan perbuatan makruh. Baca bismillahnya makruh. Ya. Membaca bismillah untuk perbuatan yang makruh. Atau membaca bismillah untuk perbuatan yang terlarang. Contohnya apa? Bismillah untuk berzina, bismillah untuk korupsi, ya. Bismillah nih, semoga nggak ketahuan korupsinya. Ini perincian kapan membaca bismillah. Baik, bismillah, penulis risalah memulainya dengan bismillah. Apa tujuannya? Nah, ada 4 fungsi ya. Para ulama memulai risalah mereka dengan bismillah. Fungsi yang pertama yaitu untuk mengikuti petunjuk Allah. Ya, sebagaimana Al-Qur'an dimulai dengan bismillah, ya. Halaman pertama Al-Qur'an mulai dengan bismillah. Yang kedua adalah mutaba'ah li Rasulillah. Untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kita kalau menulis surat, ya, membikin perjanjian, maka dimulai dengan bismillah. Jadi mutaba'ah. Yang ketiga untuk isti'anah, lil isti'anah. Itu dalam rangka apa? Meminta pertolongan kepada Allah. Ya. Dan yang keempat untuk tabaruk. Mencari berkah. Nah, ini 4 fungsi atau 4 tujuan seorang ulama menulis risalah mereka dengan bismillah. Sehingga kondisi yang terakhir membaca bismillah adalah, kalau tadi ada 4 ya, kondisi yang terakhir adalah membaca bismillah hampir dianjurkan pada seluruh amalan-amalan. Secara umum seperti itu. Pakai baju, ya, keluar rumah, pakai sendal, naik kendaraan, membeli barang, ya, memulai tulisan, WhatsApp dan seterusnya. Nah, ini hampir kebanyakan mayoritas amalan harian kita itu dimulai dengan bismillah. Ya. Tayyib. Kita rinci sekarang bismillahirrahmanirrahimnya. Bismi, ba di sini bisa berfungsi kepada 2 perkara. Ya.
Yang pertama, ba untuk lil isti'anah. Ba untuk menunjukkan minta tolong kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Ini fungsi ba di sini. Fungsi yang kedua adalah untuk musahabah. Apa itu musahabah? Yaitu membersamai. Ya. Membersamai. Dengan Allah lah, dengan nama Allah saya hendak menulis ini. Saya hendak mengerjakan ini. Mudah-mudahan Allah membersamai, yang menyertai. Dan keduanya benar. Ya, keduanya benar, namun yang paling utama adalah yang pertama. Ya, ba di sini berfungsi untuk apa? Lil isti'anah. Meminta pertolongan kepada Allah. Kenapa? Ya, kita apapun aktivitas yang kita kerjakan, apabila tidak ditolong oleh Allah, kita nggak sanggup. Ya, apapun itu aktivitasnya, kalau tidak dimudahkan oleh Allah, kita tidak sanggup. Maka tatkala segala urusan kita itu terasa mudah, ya, terasa gampang, bisa terkerjakan semuanya, itu semuanya semata-mata dzalika min fadli rabbi. Ya, semuanya itu atas karunia dan keutamaan dari Allah, bukan karena kemampuan kita. Ya, kita ini semua adalah makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Nah, ismi ini hadir dalam bentuk apa? Mufrad, ya. Kalau rekan-rekan belajar bahasa Arab, ya, ismi di sini hadir dalam bentuk mufrad. Ya. Kemudian ismi di sini diidhofahkan atau disandarkan kepada lafzun jalalah Allah. Nah, dalam kaidah bahasa Arab, isim mufrad, ya, yang diidhofahkan kepada sebuah nama, maka bermakna umum. Ya, saya ulangi. Isim mufrad, tunggal, apabila disandarkan, diidhofahkan, maka maknanya bermakna apa? Umum. Sehingga ketika kita mengucapkan Bismillah dengan nama Allah, artinya apa? Dengan seluruh nama Allah. Baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Baik yang Allah dan Rasulnya kabarkan maupun yang Allah dan Rasulnya tidak kabarkan. Jadi semua nama Allah. Jadi mencakup semua nama-nama Allah. Nah, ini apa namanya? Kalau kita tinjau dari sisi kaidah bahasa Arabnya, ya, bentuk tunggal yang diidhofahkan maka bermakna apa? Umum. Ya. Sehingga bismi yang kita sebutkan di sini adalah nama semua nama Allah. Ya Ar-Rahmannya, ya Ar-Rahimnya, ya Al-Aziznya, Al-Qawinya, Al-Matinnya, semuanya kita minta, semuanya kita sebut. Nah. Kemudian Allah adalah lafzun jalalah. Ya, a'zam. Yaitu lafzun jalalah yang paling utama. Nama yang paling agung. A'zam, yang paling. Ya, nama yang paling agung, yang paling utama, yang paling pokoknya. Itulah Allah. Dan semua nama-nama dan sifat Allah kembali kepada kosakata Allah ini. Kembali kepada isim Allah ini. Ar-Rahmannya, Ar-Rahimnya, Al-Malik, Al-Quddus, Salam, Ar-Rashid, Al-Halim, Al-Latif, Al-Ghafur, semuanya kembali kepada Allah. Itulah lafzun jalalah. Ya, semuanya kembali kepada Allah. Dan makna Allah adalah, apa makna Allah? Ma'bud bihaqqin. Ya, sesembahan, satu-satunya sembahan yang berhak untuk disembah dengan cara yang benar. Ya, Allah adalah bermakna apa? Ma'budun bihaqqin. Yang disembah, satu-satunya yang boleh disembah dengan cara yang benar. Tentu untuk lebih perinci tentang Allah ini bisa pendengar simak, pendengar baca di kitab Fathul Majid.
Syarah Kitab Tauhid, ya, Syekh Saleh Al-Syekh. Itu sangat panjang pembahasan khusus untuk apa? Allah. Ya. Namun karena kita pelajaran sini Nawaqidzul Islam, itu tidak kita panjang lebarkan. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Tayyib. Ar-Rahman Ar-Rahim di sini berasal dari satu kosakata yang sama, yaitu rahmat. Ya, rahmat. Namun ada perbedaan antara Rahman dan Rahim. Apa letak perbedaannya? Yang pertama, letak perbedaannya adalah jumlah huruf penyusunnya. Ya, kalau pendengar membayangkan atau menuliskan kalimat Rahman, maka dia terdiri dari ra, ha, mim, alif, nun. Ra, ha, mim, alif, nun, 5 huruf. Sementara Rahim, ra, ha, ya, mim, 4 huruf. Ini perbedaan yang pertama. Ditinjau dari apa? Jumlah huruf penyusunnya. Dari perbedaan yang pertama ini muncul perbedaan yang kedua. Apa itu? Ada kaidah dalam bahasa Arab, ya. Ziyadatu lil mabni, iya. Ziyadatu lil mabna, penambahan huruf pada sebuah unsur kata menunjukkan ziyadatu lil makna, menunjukkan perluasan makna. Ya, ziyadatul mabna, ya, penambahan huruf pada sebuah kosakata menunjukkan ziyadatul makna. Dullu ala ziyadatil makna, menunjukkan apa? Makna yang semakin luas. Saya ulangi. Penambahan huruf pada sebuah kosakata maka menunjukkan perluasan makna. Sehingga Ar-Rahman yang penyusunnya adalah 5 huruf, Rahim penyusunnya 4 huruf, menunjukkan mana yang lebih luas maknanya? Rahman. Ya, Rahman lebih luas. Jadi makna Rahman lebih luas daripada makna Rahim. Yang ketiga, perbedaan yang ketiga, karena perbedaan kedua tadi, diambil dari perbedaan kedua, menunjukkan Rahman adalah sifat rahmat Allah dunia akhirat. Sifat rahmat Allah meliputi manusia, jin, hewan, tumbuhan, muslim maupun kafir. Dan karena sifat Allah Ar-Rahman inilah orang kafir itu masih bisa hidup di atas permukaan bumi. Kenapa? Karena Ar-Rahman adalah sifat rahmat Allah yang cakupannya seluruh, menyeluruh, baik muslim maupun yang kafir. Seandainya Allah hanya Ar-Rahim, niscaya orang kafir itu nggak bisa napas. Kenapa? Karena Ar-Rahim adalah rahmat Allah khusus bagi orang-orang yang beriman. Ya. Baik. Kita lanjutkan ke matanya. I'lam. Ketahuilah saudaraku. Ketika sebuah kalimat dimulai dengan i'lam, menunjukkan ada sesuatu yang sangat penting yang hendak disampaikan setelah itu. Contohnya dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah
yang berhak disembah dengan cara yang benar kecuali Allah. Menunjukkan apa? Perkara tauhid ini adalah perkara yang paling urgent, paling penting, paling agung. Maka penulis menggunakan kalimatnya alam di sini menunjukkan apa? Apa yang hendak beliau sampaikan berikutnya adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Apa yang hendak beliau sampaikan? Ini apa namanya? Seni mengajar. Sebenarnya, saudaraku semuanya, psikologi pendidikan semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Semuanya. Psikologi pendidikan ya. Semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Semuanya. Asal kita mau benar-benar belajar detail. Sehingga kita tidak butuh lagi psikolog-psikolog kafir. Kalau psikolog kafir, ilmu psikologi mereka dibangun di atas apa? Kejadian-kejadian. Mayoritas kejadian begini, maka begini. Kebanyakan kejadian begini, begini. Nah, akan tetapi psikologi Al-Quran turun dari langit. Tidak mungkin salah. Maka di antara psikologi pendidikan yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran adalah menggunakan kalimat i'lam. Untuk apa? Menarik perhatian orang yang kita ajarkan. Sama seperti kita mendidik anak kita. Ya. Sebelum menyampaikan isi materi, tarik dulu perhatiannya. Karena kalau anak masih senang bermain, masih sibuk dengan mainannya, mau diajak belajar, nggak masuk. Ya, nah biarkan dulu dia puaskan dulu dengan agenda mainnya, bikin perjanjian waktu sampai jam berapa, mainan apa saja yang dimainkan, selesai wajib diberesin, habis itu agendanya adalah belajar. Jadi dibikin tertarik dulu dia, ditarik apa? Perhatiannya. Ini bagaimana Al-Quran mengajarkan kita psikologi pendidikan. Ya. Sebagaimana pula Luqman. Ketika hendak menyampaikan sesuatu kepada anaknya, lihat bagaimana cara Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya. Ketika Luqman hendak mengajarkan sesuatu kepada anaknya, dengan cara apa Luqman menarik perhatian anaknya? Ya bunayya. Duhai anak-anakku. Jadi dengan cara memanggil dulu, menyeru, mengajak, baru sampaikan isi ajarannya, isi pelajarannya. La tusyrik billah. Cukup sampai di situ psikologi pendidikannya? Tidak. Setelah diajarkan isi pelajaran, tentunya murid belajar sesuatu, tentu dia harus tahu kenapa gua harus belajar ini, kan begitu. Dan inilah titik lemah dunia pendidikan kita. Dari sekian banyak titik lemahnya. Anak murid dijejali sekian banyak pelajaran, tapi dia nggak tahu ini pelajaran buat apa, coba. Maka wajar akhirnya lulusan kita itu lulus ketika murid tanya mau jadi apa? Ya let it flow. Ngalir aja, yang ngalir kemana dulu, kan begitu. Bingung, lulus tapi bingung kerja, ya ngapain sekolah kalau begitu? Karena apa? Karena kurikulum pendidikan kita tidak diajarkan kepada anak. Apa alasan kita belajar ini? Yang dikasih tahu kepada anak pendidikan apa? Rumus, udah selesai dari situ. Luqman lihat mengajarkan kepada anak-anaknya. La tusyrik billah. Jangan berbuat syirik kepada Allah. Sebelum anaknya bertanya, emang kenapa ya nggak boleh syirik kepada Allah? Luqman langsung ajarkan. Inna syirka la zulmun azim. Ya, syirik itu adalah dosa yang paling apa? Jelek. Seburuk-buruk kezaliman. Sehingga si anak tertanam, oh saya harus begini. Alasannya apa? Kalau saya tidak begini, saya akan begini. Tuh seni pendidikan. Al-Quran sudah mengajarkan kepada kita. Para ulama sudah merintisnya. I'lam. Ya, sebelum memberi pelajaran untuk menarik apa? Perhatian. Ya. Anna min a'zami nawaqidil islami asyarata. Ketahuilah. Nah, sesungguhnya di antara min itu menunjukkan apa? Di antara. Artinya apa? Artinya ada perkara lain. Bukan hanya itu saja. Min di sini menunjukkan apa? Perkara-perkara yang hendak beliau sebutkan ini baru sebahagian. Artinya ada perkara-perkara lain yang tidak beliau sebutkan.
Ya, min a'zami nawaqidil Islam, di antara perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman seseorang ada 10. Artinya apa? Di luar 10 ini masih ada. Inilah fungsi menggunakan kata apa? Min. Contoh nih. Di antara tanda-tanda orang sudah menikah. Sudah punya gandengan, sudah punya momongan, awake tambah bunder, iya kan? Artinya ada tanda-tanda yang lain, tidak terbatas pada hal itu saja. Sama dengan ini, di antara pembatal-pembatal keislaman. Maksudnya apa? Apa yang beliau sebutkan ini baru sebahagian. Artinya ada bahagian yang lain. Artinya yang beliau sebutkan ini adalah yang paling banyak terjadi dan paling bahaya. Ya, jadi pembatal keislaman nggak terbatasannya pada 10 poin. Artinya ada di luar 10 poin ini yang juga termasuk pembatal keislaman. Namun frekuensinya lebih sedikit daripada yang 10 ini. Ya. Nah, apa saja itu yang menjadi pembatal keislaman dan kenapa kita harus mempelajarinya, ya? Nah, baik. Saya teringat dengan ucapannya Hudzaifah bin Yaman. Ya, beliau pernah berkata apa? Dahulu para sahabat bertanya-tanya kepada Nabi perkara-perkara apa? Ma'ruf, kebaikan. Nah, adapun aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Ya, wa kuntu as'aluhu 'anis syarri mukhafata ayyudrikani. Adapun aku bertanya kepada Nabi tentang perkara keburukan. Supaya apa? Supaya aku tidak terjerumus ke dalam perbuatan tersebut. Orang yang hanya belajar kebaikan-kebaikan, dia tidak mengetahui perkara keburukan, dikhawatirkan akan jatuh ke dalam perkara keburukan tersebut. Contoh, Anda hendak melalui sebuah jalan. Yang Anda ketahui, yang Anda cari informasi hanyalah jalan lewat mana. Tok, itu aja. Tapi Anda tidak pelajari resiko-resiko lewat jalan ini apa saja. Apakah jalurnya macet, panjang, bergelombang, banyak lubang, banyak pungli, banyak begal. Iya. Maka dikhawatirkan Anda akan melewati jalan yang ada itunya. Sama dengan hal ini. Kita belajar tentang keburukan-keburukan. Tauhid lawannya syirik, sunnah lawannya bid'ah, taat lawannya maksiat. Bukan berarti kita mau mengerjakan hal tersebut. Belajar tentang sihir. Apakah untuk bisa melakukan sihir? Tidak. Tapi merinci sihir itu seperti apa, pembagiannya seperti apa, efeknya seperti apa, ciri-ciri orang terkena sihir seperti apa hukuman bagi pelaku sihir. Supaya apa? Supaya nggak terjerumus ke dalam perbuatan sihir. Ya, nah ini pentingnya kita belajar tentang keburukan. Bukan supaya mengerjakan, tapi supaya terhindar. Ketahuilah saudaraku bahwasanya di antara pembatal-pembatal keislaman ada 10. Yang pertama, asyirku fi ibadatillah. Ya. Yang pertama yaitu syirik dalam peribadatan kepada Allah. Syirik dalam beribadah kepada Allah, ya. Nah, syirik tentu bukan syirik yang versi cowok, ya. Ya, syirik versi cowok kan dengki. Ya. Misalnya kita ngobrol sama teman kita gini, lalu teman kita, lu syirik amat sih. Nah, apa maksud syirik di sini? Dengki, resek lah kalau bahasa gaulnya, ya. Nah, itu syirik. Itu nggak masuk dalam bab nawaqidul Islam. Ya. Yang masuk nawaqidul Islam adalah syirk. Ya, kalau bahasa Indonesianya apa namanya? Pernah dengar kata-kata persyarikatan? Iya kan? Persyarikatan. Apa arti persyarikatan? Artinya kita nggak berdiri sendiri, ya kan? Ada kerjasama dengan orang lain. Atau bahasa lainnya adalah menduakan.
Menduakan. Ini kalimat menduakan mungkin bagi sebagian wanita adalah kalimat yang sangat horor. Ya. Tapi sehoror-horornya ini lebih horor lagi menduakan Allah. Kalau menduakan istri lewat jalan yang benar, ini masuk dalam fikih syariat yang dibenarkan. Tapi menduakan Allah dalam peribadatan, ini seburuk-buruk amalan. Maka jangan sampai engkau jadi seorang muslimah yang begitu anti dengan menduakan dalam tanda kutip poligami, tapi santai saja dengan menduakan Allah dalam ibadah. Dia bisa ngamuk, dia bisa marah mendengar kata poligami dan madu, tapi dia nggak marah ketika mendengar kata-kata kesyirikan. Ya, nah, jadi apa namanya bahasanya syirik ya seperti itu ya, menduakan. Ada beribadah kepada Allah juga kepada selain Allah. Syirik seperti apakah yang membatalkan keislaman? Nah, syirik kan ada dua. Ya, yang pertama adalah syirkul akbar, yang kedua adalah syirkul asghar. Nah, syirik seperti apa yang membatalkan keislaman? Syirik besar, akbar. Adapun syirik asghar, dia membatalkan amalan. Ya, saya ulangi. Syirik asghar, ia membatalkan amalan. Syirik akbar, dia membatalkan Islam. Syirik asghar membatalkan amalan yang dia kerjakan pada saat itu. Yang dia berbuat syirik asghar. Artinya, amalan-amalan yang lain nggak terpengaruh. Tapi kalau syirkul akbar, syirik besar, maka fahabitat a'maluhum. Seluruh amalnya terhapus. Seluruh. Sholat, puasa, zakat, haji, umroh, infak, wakaf, semuanya. Ini kalau syirik besar. Kalau syirik kecil, hanya amalan-amalan yang terkena syirik kecilnya. Contoh nih. Ya. Saya kutip dari penjelasannya Syekh Utsaimin. Syirik asghar atau riya, ya. Di antaranya riya ya, bukan atau, tapi di antaranya riya. Pada sebuah amalan, apakah amalan yang ada riya syirik asgharnya itu menghapuskan amalan tersebut atau gimana? Maka beliau merinci. Riya sebelum terjadinya amalan, jadi sudah merencanakan untuk riya, ya, planningnya udah begitu. Nah, yang kedua, riya ketika beramal. Yang ketiga, riya setelah amalan selesai. Kita bahas dulu yang pertama. Riya sebelum beramal. Nah, gimana ini contohnya? Contoh. Dia sudah planning ini. Wah, nanti gua ngisi tabligh akbar, nih yang datang harus banyak ini. Soundnya harus bagus. Penampilan harus keren. Kata-kata yang disusun harus memukau. Begitu sampai ke lokasi, dia udah datang, pesertanya belum datang. Sound system masih ditata. Iya kan? Dia kecewa. Waduh, gua gagal, tenar. Ya, nah orang seperti ini, riyanya sudah dari semenjak belum dia beramal. Maka, amalnya pada saat itu, yang hendak dia kerjakan, seluruhnya gosong. Sholat pun begitu. Dia berencana sholat duha, tapi rencananya untuk memukau hati calon mertua. Ya, maka sholat duhanya pada hari itu, bukan pada hari yang lain, tapi pada hari itu, rakaat pertama sampai yang terakhir, tidak diterima Allah. Secara fikih sah, tapi secara pahala tidak dapat. Ini riya sebelum beramal. Yang kedua, riya ketika amalan itu sedang dikerjakan. Jadi riyanya muncul di tengah-tengah amal. Gimana ini? Maka terbagi dua. Riya muncul di tengah-tengah amalan yang saling berkaitan, atau riya muncul di tengah-tengah amalan yang tidak berkaitan. Untuk riya yang muncul di tengah-tengah amalan yang saling berkaitan, contohnya sholat, rakaat pertama sama kedua kan berkaitan, dua dan ketiga kan berkaitan. Makanya kalau orang batal di rakaat yang ketiga, dia mengulang dari rakaat yang pertama. Kenapa saling berkaitan? Nah, apabila seseorang dia sholat duha, ya, awalnya ikhlas, tapi di tengah-tengah sholat dia nggak ikhlas, dia riya.
mau pamer ke temen, ke camer atau apalah itu, ke gebetan. Maka apabila dia nikmati riaknya ini, di rakaat yang ketiga, di rakaat yang kedua misalnya, maka rakaat pertama ikut terhapus. Ini apabila apa? Dia nikmati. Kenapa? Karena rakaat pertama sama kedua itu terkait, nggak terpisah. Namun apabila muncul riak di tengah sholat duhanya rakaat kedua, lalu dia berjuang untuk menghapus riaknya ini, dia berusaha, maka insya Allah tetap sah, tetap diterima. Ini pada amalan yang saling berkait. Yang kedua, pada amalan yang tidak saling berkait. Contohnya apa? Al-Quran. Ya. Nah, baca Al-Quran kan, kalau kita keliru di tengah ayat yang kedua, ayat pertama nggak perlu diulangi. Ya. Kita baca Quran wudunya batal, buang angin, kan nggak perlu ulangi dari awal-awal lagi. Nah, maka orang yang baca Quran, awalnya, ya standar lah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ya, ini anggap aja seorang mahasiswa kejadiannya. Tiba-tiba lewat rombongan mahasiswi cekikian, ketawa ketiwi. Dia pun mau tebar apa? Pesona sebagai seorang imam masjid. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia perdengarkan keluar sambil lirak-lirik. Nah, maka apabila dia nikmati riaknya ini, ya, maka yang terhapus adalah pahala sejak dia baca riak. Sejak dia muncul riaknya. Adapun yang sebelum-sebelumnya diterima. Ya, jadi yang terhapus adalah bacaan sejak munculnya riak. Adapun bacaan yang tadi yang sudah dibaca dari awal tetap diterima sebagai pahala. Ini kalau dia nikmati. Tapi kalau dia berusaha menghindar, diterima semuanya. Yang ketiga adalah riak yang muncul setelah beramal. Maka ini disebut dengan ujub. Okay. Baik. Pembatal yang pertama apa tadi? Asyirk. Ya, fi ibadatillah. Syirik. Beribadah kepada Allah. Saudaraku sekalian yang kami cintai karena Allah, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ay yushraka bih. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni apa? Dosa-dosa kesyirikan. Ya, seseorang yang berbuat syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa yang levelnya di bawah kesyirikan. Ya, untuk siapa? Maduna dzalika liman yasha. Untuk siapa saja yang Allah kehendaki. Artinya bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi tidak Allah ampuni. Adapun kesyirikan tidak ada pengampunan. Ini bahayanya apa? Kesyirikan. Berarti kalau tidak diampuni gimana? Dosanya terus melekat, ya terus ada. Dan pelaku kesyirikan, syirikul akbar yang tidak bertaubat sebelum matinya, maka bahayanya apa? Islamnya bisa batal. Ya. Dalil yang lain, innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah. Wah, ini lebih tegas lagi dalilnya. Faqad, lihat Allah gunakan dua takkid di sini. Fa dan qad. Ya. Faqad, maka sungguh-sungguh harramallahu alaihil jannah. Allah haramkan baginya masuk surga. Kalau diharamkan masuk surga, ya mlebu nanti. Wa ma'wahun nar, ya. Akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan tersebut. Zalim di sini maksudnya adalah kesyirikan, ya. Nah, ini bahayanya perbuatan kesyirikan, saudaraku semua. Maka hati-hati, ya, syirkul akbar dengan segala modelnya bisa membatalkan keislaman, otomatis diharamkan dari surga dan diancam dengan neraka. Dan ingat, suatu dosa besar itu di antara ciri-cirinya apa? Diancam
dengan ancaman neraka, ancaman tidak masuk surga, dan azab yang keras. Ini sudah kita bahas pada pertemuan pertama kita, ya, di antara ciri-ciri dosa besar. Kemudian penulis memberikan contoh. Wa minhu, dan di antara perkara-perkara kesyirikan yang bisa membatalkan keislaman. Apa contohnya? Adzabhu li ghairillah. Ya, menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah. Nah, ini bahaya. Di antaranya apa contohnya? Di antaranya menyembelih untuk Nyi Roro Kidul. Ya. Disembelih, kemudian kepalanya dipersembahkan. Atau menyembelih untuk jin. Ya, permintaan Mbah Dukun. Ya kan? Biasanya Mbah Dukun kalau mau melayani pasien, ya kan? Biasanya gimana? Ada yang tahu nggak? Ya jangan, kalau ada yang tahu berarti sudah pernah ya. Ini dari beberapa yang kami teliti, biasanya dukun itu ya, mengenali min alamati. Nah, di antara tanda-tanda perdukunan. Jadi kalau pertama datang itu pasien itu ya, dukun itu sudah tahu. Jadi pasiennya pada duduk mau masuk gitu, Mbah Dukun, udah, ini tahu penyakitnya. Nah ini, wah Mbah Dukun kok keren amat ya. Saya kemarin ke dokter harus cek darah, stetoskop macam-macam. Itu aja belum ketahuan penyakitnya. Oh saya orang sakti ya kan. Nah ini ciri-cirinya. Dia sudah tahu sakit kita sebelum apa? Kita cerita. Kemudian yang dia minta biasanya nama ibu. Ya bukan nama ayah. Kenapa? Ini untuk menyelisihi syariat. Nah, nama ibu. Kemudian setelah terapi dalam tanda kutip, begini mas, supaya prosesi ritual kita semakin lancar, nanti harus menyembelih hewan ya. Waduh mbah, hewan apa nggih mbah? Yo nek iso ya kebu ireng. Waduh mbah, nek kebu kelarangan. Yo wis, medun sithik lah. Apa? Wedhus ireng. Sik mbah, cek dompet. Wah, 2 juta ora ono ya mbah. Yo wis lah, medun sithik meneh. Apa? Ayam, manuk. Oh nggih mbah. Nek iso wis tekan kene wis di shop yo. Oh masya Allah, jebule lapar dukune. Iya. Nah, ingat ya le, mengko nek nyembelih kewanmu iki kudu nyebut. Nyebut siapa mbah? Nah, biasa dikasih daftarnya itu. Iya, nama-nama jin yang biasa diajak kerjasama. Iya. Nah ini menyembelih untuk permintaan dukun dipersembahkan kepada jin. Atau menyembelih untuk apa? Untuk proyek. Nah, tentu rekan-rekan teknik sipil ini paham betul. Ya, dunia proyek seperti apa? Biasanya ini atas saran apa? Tetua adat. Ya, kearifan lokal. Lokal yang sesat berarti ini. Kearifan lokal. Pimpinan manajer dipanggil oleh tetua adat, ya kan? Rembuk. Ini supaya bangunan jembatannya bagus, tidak roboh. Ini perlu dilakukan ritual. Lucunya, insinyur sipil yang kuliah mahal-mahal sampai luar negeri ini, kok yang manut sama dukun yang SD aja nggak tamat. Dukun yang SD nggak tamat, ngajarin analisa struktur beton kepada lulusan S2. Ini secara akalnya nggak masuk ini. Lulusan SD yang cuma belajar tambah kurang kali bagi, ngajarin lulusan insinyur yang belajar integral, logaritma, dan macam-macam. Tapi lucunya, si insinyur manut-manut juga dia. Benar kata orangnya, bodoh itu mengalir. Ya. Bisa nular. Oh gimana? Napa mawon mbah syarate? Iki beras kuning, klopo, ya macam-macam. Kudu nyembelih iki, dino iki, dinten iki, tanggal iki. Wah, disembelih nanti kepalanya ditanam di bawah pondasi jembatan. Supaya apa? Supaya jembatannya kuat. Subhanallah, saya dulu belajar analisa struktur. Nggak ada. Kekuatan jembatan itu nggak ada dipengaruhi kepala ayam. Kalau memang kepala hewan sembelih itu bisa menguatkan jembatan, udahlah.
tutup aja fakultas teknik. Kita buka fakultas pemotongan hewan. Ya, tapi ya namanya kesyirikan, dia memampatkan akal sehat. Ya. Kama yadbahu lil jinni aw lil qabri, di antaranya orang-orang yang menyembelih untuk jin atau kepada penghuni kuburan. Ya. Nah, ini pembatal keislaman yang pertama. Barakallahu fiik, wallahu taala alam. Selesai pembahasan kita pada hari ini. Insyaallah taala di bulan depan kita masuk ke pembatal yang kedua, yaitu menjadikan perantara ketika berdoa kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.